Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa arsalahu linnasi kaffatan basyiran wa nadhira wa da'iyan bi'iznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina allazi salaku wa tariqatahu wa taba'u sunatahu wa salaman tasliman katsira. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwal asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena senantiasa memberikan kita nikmat kehidupan serta karunia kita dalam kehidupan. Sholawat seiring salam mari kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan karunia dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari sama-sama kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya? Sehat semua. Semoga pada hari ini kita mohon kepada Allah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga selalu dimudahkan dalam belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah sampai di hari kelima ya di bulan Ramadan dalam menjalankan ibadah puasa. Yuk sama-sama kita berdoa pada Allah, semoga puasa kita dari hari pertama sampai sekarang, bahkan nanti sampai full 1 bulan kita berpuasa, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa teman-teman, insya Allah pada kesempatan hari ini Ustadz Fatur akan berbagi cerita, akan berbagi kisah tentang 3 penyebab puasa dan ibadah kita di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu riwayat yang menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW telah selesai menunaikan sholat Idul Fitri, atau yang biasa kita kenal itu adalah sholat Id, Rasulullah itu mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Lalu sahabat yang mendengar Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali,
Itu sahabat bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada yang berdoa. Mengapa Nabi Muhammad mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Lalu ketika itu sahabat memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasul. Wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, wahai utusan Allah, mengapa gerangan mengucapkan amin sebanyak 3 kali padahal tidak ada yang berdoa di sekitar kita? Lalu Nabi Muhammad menjawab, kamu tidak tahu wahai sahabat. Aku tidak tahu wahai Rasul. Tadi malaikat Jibril turun datang menghampiriku. Lalu beliau berkata, wahai Muhammad, hari ini aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu mau untuk mengaminkan doaku? Apa kata Nabi Muhammad? Silahkan. Lalu sahabat bertanya, wahai Nabi, apakah isi doa itu? Apa isi doa itu? Lalu Rasul menjawab, doa yang pertama adalah malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Lalu Rasul menjawab, amin. Lalu yang kedua, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Lalu Rasulullah menjawab, amin. Lalu yang ketiga, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan muslim yang lainnya. Lalu Rasulullah menjawab, amin. Logikanya teman-teman, kalau sudah yang berdoa malaikat Jibril dan yang mengaminkan ada Rasulullah SAW, apa iya? Apa mungkin doa itu meleset? Apa mungkin doa itu nyangkut teman-teman? Karena yang berdoa malaikat dan yang mengaminkan Rasul. Maka dari itu teman-teman, mari sama-sama kita renungkan peristiwa ini agar kita tidak termasuk ke dalam di antara yang tidak tadi. Oke teman-teman, maka dari itu sama-sama kita renungkan peristiwa ini. Semoga kita tidak termasuk semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad. Oke teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada dalam Al-Quran ada 3 ayat yang saling berdampingan, yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka yang satunya lagi itu tidak diterima atau sia-sia di hadapan Allah. Yang pertama apa? Yang pertama, aqimus sholah wa atuz zakat. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila kita hanya mendirikan sholat saja, akan tetapi kita tidak menunaikan zakat, apa kita sudah mencapai nisab, maka sholat kita di hadapan Allah akan sia-sia. Pun sebaliknya, apabila kita hanya melakukan zakat saja, hanya menunaikan zakat saja, tapi tidak mendirikan sholat, maka zakat kita akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa ayat yang kedua teman-teman? Ayat yang kedua adalah atiullaha wa atiur rasula. Taat kepada Allah dan taat juga kepada Rasul. Apabila kita hanya taat saja kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka ketaatan kita kepada Allah akan sia-sia di hadapannya. Dan sebaliknya, apabila kita hanya taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah, maka ketaatan kita di hadapan Rasul pun akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa teman-teman yang ketiga? Yang ketiga adalah anis kurli walidaika. Itu bersyukur kata Allah kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua.
bersyukur kepada orang tua di sini disebut juga sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang tua ini termasuk ayah dan ibu kita. Mari coba kita tengok ayah kita. Ayah kita rela membanting tulang, kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala. Rela bekerja pagi, pulang malam. Rela bekerja pagi, pulang pagi lagi. Untuk apa teman-teman? Untuk membesarkan kita, untuk menghidupkan kita, supaya kita menjadi anak yang kelak dewasa nanti menjadi orang yang berguna di masyarakat maupun di agama. Dan coba kita tengok teman-teman, ibu kita yang berhadapan antara hidup dan mati ketika ingin melahirkan kita. Taruhannya hidup atau mati, karena ingin melahirkan kita teman-teman, dan melahirkan anaknya. Rasa sakitnya bagaikan kulit dicopot dari daging yang sangat berdarah-darah, yang sangat menyakitkan. Untuk apa? Untuk melahirkan seorang anaknya. Maka dari itu teman-teman, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Sadaqallahul azim. Nah, itu dia teman-teman bunyi ayatnya. Harapannya adalah di bulan Ramadan ini yuk sama-sama kita tingkatkan rasa kasih sayang kita kepada orang tua. Sama-sama kita tingkatkan rasa peduli kita kepada orang tua. Sama-sama kita tingkatkan kewajiban kita sebagai anak kepada kedua orang tua. Agar kenapa teman-teman? Agar kita tidak termasuk dalam anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Agar kenapa teman-teman? Agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita berbakti kepada orang tua. Kalau misalkan kita punya salah sama orang tua, ayah, bunda, mama, papa, mami, papi, bapak, emak, maafin aku pernah ngucapin yang salah-salah kata. Aku pernah nggak pernah menjawab apa yang bunda panggil. Aku nggak pernah mau kalau disuruh sama bunda, maafin aku bunda. Kita sungkem, kita saling, kita cium keningnya. Kalau bisa kita cium kakinya bunda, kita cium kakinya ayah, kita cuci, maafin. Agar kenapa? Semata-mata kita niatkan supaya orang tua mendoakan kita agar kita mendapatkan apa? Mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia teman-teman. Nah teman-teman, lalu selanjutnya doa malaikat Jibril selanjutnya ya apa ya tadi? Yaitu, ya Allah, jangan Engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim
yang tidak mau memaafkan muslim lainnya. Karena kenapa teman-teman? Ada hadis yang berbunyi seperti ini. Salasun man kuna fihi hasabahullahu hisaban yasira. Allah akan menghisap seorang hamba dengan hisapan yang ringan apabila di dalam dirinya itu terdapat 3 perkara, teman-teman. Lalu sahabat ada yang bertanya, wa mahiyya ya Rasulullah, apa itu wahai Rasul? Rasulullah menjawab, 3 perkara ini apabila terdapat pada seorang muslim, Allah akan masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Yang pertama adalah man haromaka, memberi sesuatu, baik itu makanan, baik itu minuman berupa materi ataupun motivasi apapun bentuknya. Apabila man haromaka, memberi kepada orang yang pelit kepadamu, maka Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga dengan rahmatnya. Yang kalau misalkan kita biasanya memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, mungkin itu sudah biasa teman-teman. Tapi di sini kita harus memberi kepada orang yang pelit sama kita. Maka Allah, kalau kita melakukan itu, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Lalu apa yang kedua teman-teman? Yang kedua adalah wa'tafu aman zolamaka, memaafkan kepada orang yang zolim kepadamu. Orang itu sering menghina kamu, orang itu sering mengejek kamu, orang itu mencaci maki, menjahati kamu, menjolimi kamu, tapi kamu wa'tafu aman zolamaka, memaafkannya. Maka Allah akan memasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya apabila kamu melakukan itu. Memaafkan kepada orang yang telah zolim kepadamu, telah memusuhi kamu. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah watasil aman kotoaka. Apa teman-teman watasil aman kotoaka? Itu menyambungkan tali silaturahmi kepada yang memutuskannya. Ada teman, ada saudara yang kita udah nggak usah temenan lagi, kita nggak usah saudara-saudaraan lagi, tapi kamu berusaha untuk terus bersaudara, berusaha untuk menghampirinya, untuk menyambungkan tali silaturahmi. Di situ apabila kamu melakukan itu, maka kamu akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu teman-teman, di bulan Ramadan ini yuk sama-sama kita saling memaafkan. Kalau misalkan Ustaz Fatur banyak salah kepada kalian, apabila ada kata-kata Ustaz Fatur selama mengajar kalian ada kata-kata yang menyakitkan hati kalian, mohon dimaafkan, karena memang manusia adalah tempat hilaf dan salah. Teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sampai sini materi yang bisa Ustaz sampaikan kepada kalian. Semoga berkah, semoga dapat dicerna dengan baik dan dipraktekkan di rumah masing-masing teman-teman. Nah teman-teman, ya, sebelum Ustaz Fatur tutup, nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebelum Ustaz Fatur tutup dengan salam, ada tugas ya teman-teman untuk hari ini. Tugasnya apa Ustaz Fatur? Tugasnya boleh kalian lihat di deskripsi ya. Di situ ada link. Nanti kalian klik linknya, lalu nanti di situ akan masuk ke channelnya Ustaz Fatur. Nah di situ Ustaz Fatur akan memberitahu tugasnya apa. Nah pokoknya semangat terus dalam belajar, semangat terus dalam menjalankan puasa. Minal aidin wal faidin, kulu amin wa antum bi khair. Selamat menunaikan ibadah puasa. Pokoknya berkah, berkah dan berkah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.